Shalom, kita bertemu kembali dalam Victorious Devotion hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh menjalani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini, hari yang baru yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, campur tangan Tuhan sepanjang kawal malam, dan hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan firman-Mu yang menjadi penuntun Tuhan sepanjang hari ini Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah kelemah lembutan dalam relasi, ya. Di bulan Mei ini dalam tema atau topik Walking in Christ-like Character, kita mau belajar bagaimana sebagai murid Tuhan kita memiliki karakter Kristus. Berbicara tentang kelemah lembutan, bagi saya pribadi ketika pertama kali topik ini dibagikan, saya langsung gini, aduh ini topik yang susah nih buat saya gitu. Karena kelemah lembutan, kalau orang Batak itu yang namanya lemah lembut itu kayak susah gitu ya. Nah makanya saya bilang, aduh kayak ini Pak Sadrak salah kasih topik nih ke saya nih, kayaknya ini bukan topik saya nih cocoknya nih ya, kayaknya itu cocoknya tuh buat Pak Sadrak topiknya gitu. Tapi saya renungkan kembali ya apa maksud Tuhan dengan topik ini gitu. Dan sebenarnya kelemah lembutan di sini itu berbicara tentang apa sih? Nah, kita akan belajar sama-sama. Kita baca dalam renungan Kolose 3 ayat 12 yang berbunyi, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri bagi setiap kita. Dan hari ini kita akan fokus dengan topik tadi, kelemah lembutan tadi. Nah, yang terpikirkan di benak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau mendengarkan kata kelemah lembutan, lemah lembut itu apa sih gitu. Kalau saya tadinya berpikir, lemah lembut itu berarti kalau ngomong pelan gitu ya, suaranya halus gitu. Nah, itu tadinya di benak saya gitu. Tetapi ternyata kelemah lembutan di sini itu bukan berbicara bagaimana kita hanya sekedar bertutur kata gitu ya. Bukan hanya sekedar bagaimana intonasi berbicara kita. Karena kalau hanya diukur dari situ saja, pasti orang Batak tidak masuk dalam kategori lemah lembut, Bapak Ibu. Mohon maaf untuk yang Batak ya. Saya tidak sedang rasis, oke? Nah, tetapi di sini kita akan belajar apa sesungguhnya kelemah lembutan yang Tuhan perintahkan di dalam ayat ini. Nah, asal kata dari bahasa Yunaninya yaitu prautes. Nah, kelemah lembutan itu artinya adalah kelembutan yang berasal dari kekuatan yang terkendali. Jadi ternyata ada kekuatan, tetapi kekuatannya itu bisa dikendalikan. Kekuatan itu bisa dikontrol gitu ya. Nah, dalam versi Yunani ini juga dalam akar kata yang sama, itu dari kata praos itu sendiri, itu artinya tunduk pada kehendak Allah, mau diajar, dan tidak sombong untuk menerima pengajaran. Jadi orang yang lemah lembut di sini adalah orang-orang yang mau membuka hatinya, dia mau mendengarkan pengajaran, dia tidak merasa sombong, dia tidak merasa bahwa saya lebih hebat dari yang menyampaikan pengajaran tersebut. Nah, dan saya coba buka di KBBI. Kalau menurut KBBI itu versi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kelemah lembutan itu apa sih? Dan ternyata gak jauh berbeda ya. Ternyata kalau di KBBI itu kelemah lembutan itu dikatakan dia itu orangnya yang ramah gitu. Orang yang ramah dan orangnya itu baik gitu ya. Punya sikap batin yang rendah hati dan penuh kasih. Nah, itu
kelemah lembutan. Nah, dikatakan juga bahwa di sana bahwa orang yang lemah lembut itu tidak merasa perlu mempertahankan diri untuk dihormati. Tidak marah ketika dia direndahkan, tidak marah ketika dia diremehkan. Nah, bukan berarti orang yang lemah lembut itu dia itu orang yang lemah ya, yang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu, no. Tapi ternyata justru di balik kelemah lembutan itu dia itu sebenarnya punya kekuatan yang dahsyat. Bahkan dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa bersabar, bahkan dia bisa bersikap bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, itu Bapak Ibu kelemah lembutan yang Tuhan maksud. Nah, kita belajar dari dua orang tokoh di Alkitab ya. Yang pertama saya ambil tokoh Yesus sendiri yang menjadi teladan kita dalam kelemah lembutan. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa belajarlah dari aku ini lemah lembut. Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus belajar bagaimana menjadi seorang yang lemah lembut dari dia sendiri gitu ya. Kita tahu ketika Yesus dalam pelayanannya di dunia ini, bagaimana dia melakukan kebaikan ya, tetapi dia dihina, dicaci, dianiaya, tapi Yesus tidak membalas semua itu, meskipun walaupun ya Yesus bisa gitu. Tapi justru sebaliknya Yesus mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Dan kita belajar juga dari tokoh dalam perjanjian lama, yaitu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Musa ya. Bagaimana Musa ini terkenal di dalam Alkitab itu adalah tokoh yang sangat lemah lembut Bapak Ibu. Nah, dikatakan bahwa tokoh Musa ini ketika dia menghadapi sungut-sungut bangsa Israel gitu ya, sedikit-sedikit bangsa Israel bersungut-sungut, marah ketika mereka menghadapi tantangan, komplainnya ke siapa? Ke Musa gitu ya. Pokoknya ada apa-apa semua yang disalahkan Musa gitu. Tetapi bagaimana respon Musa ketika menghadapi sungut-sungut bangsa Israel? Apakah Musa balik marah? Terus Musa bilang gini, ya udah deh, kalian jalan aja sendiri ke tanah Kanaan, saya nggak mau tahu. Tidak ya Bapak Ibu. Tapi Musa akan langsung menceritakan permasalahannya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia sampaikan, Tuhan ini umatmu seperti ini. Nah, Musa akan langsung cerita kepada Tuhan. Dan ketika bangsa Israel sendiri melakukan banyak dosa, kejahatan yang pasti menyakiti hati Tuhan, bahkan Musa dia berani berkata, Tuhan ampuni bangsa Israel. Kalau Tuhan tidak mengampuni mereka, biarkan namaku Tuhan hapus dari kitab kehidupan. Wow, saya waktu baca ini gini, waduh luar biasa banget ya Musa ini. Dia rela loh namanya dihapuskan dari kitab kehidupan hanya karena supaya Tuhan mau mengampuni kejahatan bangsa Israel. Aduh, ini sungguh sikap hati yang sangat lemah lembut dari seorang Musa ya Bapak Ibu. Nah, saya sangat belajar dari dua tokoh ini bagaimana memiliki sikap kerendahan hati, sikap yang mau melayani, sikap yang bersedia diajar, ya, sikap yang mau bersabar. Nah, bagi orang percaya sendiri, apa sih fungsi kelemah lembutan itu? Bapak Ibu, di sini saya catat ada 3 fungsi kelemah lembutan. Kenapa kita harus memiliki roh kelemah lembutan? Yang pertama adalah setiap orang percaya, orang beriman, ya, kelemah lembutan itu diperlukan untuk mengembangkan roh penguasaan diri. Jadi kita perlu menguasai diri. Caranya apa? Dengan kita memiliki sikap kelemah lembutan tadi, kerendahan hati tadi. Ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, orang percaya akan mampu hidup dalam roh dan pikiran yang rendah hati. Lalu yang ketiga, ketika kita memiliki sikap kelemah lembutan, maka kita mau menerima pengajaran firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kelemah lembutan menjadi karakter permanen orang percaya? Bagaimana caranya supaya saya memiliki roh yang lemah lembut itu? Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, untuk menjadi lemah lembut itu adalah pilihan sadar. Pilihan sadar kita sendiri untuk lembut, untuk lemah lembut. Itu kita yang menentukan. Kita mau lemah lembut atau tidak, itu kita yang menentukan. Lalu yang kedua, ya, caranya adalah dengan kendali rohani. Kita tahu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita mau terus belajar, ya, hari demi hari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kita mau belajar
refleksi karakter Yesus. Yesus sudah memberikan teladan kelemah lembutan, dan kita mau belajar seperti Yesus. Yesus seorang yang lemah lembut. Pertanyaan aplikasi dan refleksi bagi kita semua, Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimana sikap hati kita saat menghadapi orang dan situasi yang tidak menyenangkan. Lalu refleksi yang kedua, sudahkah kita memiliki roh kelemah lembutan? Kalau belum, mengapa? Lalu yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan sehingga menghasilkan roh kelemah lembutan? Bapak Ibu, ini kita harus jawab sama-sama. Karena di dalam Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saya mengutip kata-kata bijak dari seorang tokoh yang bernama John Wooden berkata, tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan. Dan satu lagi dari Ralph Washington Stockman, dia berkata bahwa tidak ada yang lemah yang lebih kuat dari kelembutan. Tadi ya sudah ya. Oke, itu tadi dari si John Wooden ya Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Ketika kita bisa lemah lembut, wow, sesungguhnya kita adalah orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan diri kita. Amin buat firman Tuhan. Bila kiranya sepanjang hari ini kita boleh terus berjalan dalam kelemah lembutan, dalam pimpinan Tuhan. Kita boleh memiliki pengendalian diri, kita boleh memiliki roh yang rendah hati Bapak Ibu, roh yang mau diajar, yang terus bijaksana menghadapi hari-hari berat mungkin dalam hidup kita, dalam setiap situasi sulit kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini, yang boleh menguatkan kami, mengingatkan kami kembali, agar kami Tuhan memiliki roh kelemah lembutan. Tuhan ajar kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, pribadi-pribadi yang mau diajar Tuhan, dan kami mau memiliki kerendahan hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.